kerupuk mie. Lamun di lembur abdi mah otang teh sigep teh. Gitu. Putrana Bapak Sadip atanapi Mang Jadi. Kisah kali ini bercerita tentang Otang, seorang pedagang kerupuk mie. Otang yang setiap hari berjualan kerupuk mie di depan pabrik garmen sangat diidolakan oleh ibu-ibu pegawai pabrik. Semua itu karena ketampanan wajah Otang yang seperti Kiki Parel. Selain menjadi idola para ibu-ibu, dagangannya pun laris manis. Pada suatu hari, Otang pulang berjualan larut malam. Siangnya ia sibuk karena banyak yang minta tanda tangan. Malum, Otang tampan seperti Kiki Parel. Dalam perjalanan pulang ada seorang wanita yang manggil dari kejauhan. "Mang, meser Mang." Ketika wanita itu melihat wajah Otang, astaga. Wanita itu terpana melihat ketampanan Otang. Wanita itu pun langsung mengajak Otang pacaran. "Mang, mau gak jadi pacar aku?" Tapi Otang yang seleranya tinggi menolak wanita itu mentah-mentah. "Maaf, Mbak, bukan level aku." Begitu kata si Otang. Tidak terima dengan perlakuan Otang yang terkesan meremehkan dirinya, wanita itu nyekek leher Otang sampai meninggal tanpa ada perlawanan. Wanita itu pun panik, ia mencoba memberi napas buatan. Namun apa daya, nyawa Otang sudah tidak tertolong lagi. Wanita itu ngehuleng karena kebingungan akan mengubur mayat Otang di mana. Setelah beberapa waktu berpikir, ia mendapatkan ide untuk menyimpan mayat Otang di dalam karung dan dilempar ke dalam sumur. Namun seperti pepatah mengatakan, dimanapun menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Seorang nini-nini tetangga wanita itu mencium busuk yang menyengat. Dan ketika mengambil air dari sumur itu, ember yang digunakan untuk mengambil air ngait di karung yang berisikan mayat Otang. Si Nini melapor polisi dan setelah dilakukan penyidikan di tempat kejadian perkara, akhirnya ketahuan juga siapa pembunuh Otang. Wanita gatel itu pun ditangkap oleh polisi. Wanita itu didemo oleh ibu-ibu pegawai pabrik karena telah membunuh idola mereka. Para ibu-ibu berdemo di gedung DPR meminta keadilan dan menuntut si pelaku dihukum setimpal. Wanita itu pun diberi hukuman penjara 980 tahun. Sementara itu Otang yang sudah menjadi hantu cukup puas saat melihat berita itu. Suatu malam di dalam penjara, wanita yang membunuh Otang sedang tidur. Tiba-tiba ia terbangun oleh sosok pria yang mendadak ada di sebelahnya. Ketika wanita itu bangun, astaga! Ternyata itu adalah hantu si Otang. Kesang badak pun keluar dari tubuhnya, lalu ia pingsan. Selang beberapa waktu wanita itu sadarkan diri. Dia pun kaget karena masih ada Otang di depannya. Ia langsung melempar lemari pada Otang. Saking beratnya lemari tersebut, Otang tidak dapat menahan dan kehabisan napas. Otang meninggal untuk kedua kalinya. Hukuman wanita itu ditambah menjadi 1650 tahun karena membunuh Otang lagi. Selesai.